Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Etika Digital dalam Silaturahmi Modern. Kita saat ini hidup di era digital, di mana teknologi dan informasi berkembang dengan begitu cepat, begitu pesat, sehingga kita dengan mudah menerima informasi baik di media cetak maupun media online yang bertebaran di platform-platform atau media-media yang memang bekerja sama untuk menghadirkan informasi publik tersebut. Pengaruh digital lainnya yaitu adalah ketika kita dimudahkan dalam berinteraksi, terutama mengirim pesan, baik lewat Facebook, lewat WhatsApp, maupun media-media yang lain dalam hitungan detik atau dalam sekejap mata. Fenomena ini membawa sebuah akibat atau konsekuensi, yaitu pergeseran pola silaturahmi dari fisik menjadi virtual. Virtual ini berarti secara online atau secara video call, yang artinya bahwa silaturahmi digital ini sebuah kemudahan yang harus kita syukuri. Akan tetapi di dalam Islam mengatur seluruh sendi kehidupan, termasuk bagaimana bertata krama di ruang digital, dan hal ini harus kita lakukan agar silaturahmi yang kita lakukan akan bernilai pahala dan tidak mendatangkan adanya dosa. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam etika digital dalam silaturahmi modern yang harus kita perhatikan dengan seksama. Poin yang pertama yaitu tentang tabayun atau verifikasi informasi. Di era digital ini, informasi yang kita terima terkadang merupakan informasi palsu yang dengan mudahnya menyebar lewat pesan WhatsApp, Facebook maupun media lain, yang ketika kita langsung mempercayai informasi tersebut, kita jangan terjerumus pada informasi yang salah. Kita harus melakukan tabayun atau mengklarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi yang kita terima. Di dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Di dalam ayat ini, di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini, Allah menekankan bahwa ketika ada orang fasik membawa suatu berita, kita harus meneliti atau mengklarifikasi kebenaran daripada informasi tersebut agar tidak menjadi salah tafsir atau menjadi multi tafsir, sehingga kita malah terjerumus ke dalam informasi yang salah. Dan bahayanya lagi, ketika kita mempercayai informasi yang salah tersebut, malah akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu menjaga lisan dan tulisan. Ketika kita berkomunikasi
Islam sendiri mengajarkan tentang tata krama, sopan santun, dan tidak mengejek orang lain di media sosial, melainkan mengajak dalam hal kebaikan, baik dalam bentuk tulisan maupun perkataan, di mana tulisan yang kita buat di media sosial pada akhirnya nanti menjadi jejak digital yang seharusnya melekat pada diri manusia itu sendiri, di mana ketika kita harus menuntut lisan kita agar tetap terjaga dan tulisan kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum menuangkannya ke media sosial. Sebagai contoh, ketika kita melihat informasi yang akhir-akhir ini membuat kita geram, banyak netizen yang menyindir perilaku pejabat-pejabat publik yang seenaknya sendiri, berkata tanpa berpikir panjang, sehingga membuat netizen ini gemas, geram, dan menuliskan berbagai komentar yang pada intinya menyindir daripada perkataan dari seorang pejabat publik yang sekiranya mungkin tidak berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan statement tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang menghargai waktu dan privasi. Silaturahmi digital memang memudahkan, akan tetapi kita juga harus bisa menjaga serta menghormati privasi daripada orang lain yang akan kita hubungi. Misalnya saja ketika sudah waktu istirahat malam sekitar pukul 10 malam atau 11 malam, sebisa mungkin kita jangan sampai menelepon. Tanyakan terlebih dahulu apakah kita boleh menghubunginya atau tidak, karena di jam-jam tersebut pada umumnya orang-orang akan beristirahat, tidur agar mempersiapkan diri untuk bekerja keesokan harinya. Dan hal ini juga termasuk dalam menghargai waktu dan privasi seseorang agar tidak tersinggung atas tindakan yang kita lakukan. Sehingga menghargai waktu ini sangat penting manfaatnya, terutama dalam hal bermasyarakat, agar kita bisa menjalin komunikasi yang sehat, yang tahu waktu dan tahu etika. Kemudian poin yang keempat tentang menjadikan media sosial sebagai cerminan akhlak. Jadikanlah ruang digital sebagai ladang pahala. Misalnya saja ketika ada orang-orang yang membagikan konten tentang doa atau mungkin informasi yang menghibur, maka orang yang membuat konten tersebut akan mendapatkan keberkahan karena telah menghibur atau memotivasi orang lain sehingga mengikuti apa yang disampaikan dalam konten tersebut. Sebagai contoh, para influencer yang ada di kota-kota besar, mereka membuat konten melarisi dagangan UMKM sehingga menyebabkan keuntungan yang signifikan bagi para pelaku usaha tersebut dan membagikannya ke media sosial dan mendapatkan respon yang positif. Dan inilah contoh daripada menjadikan media sosial sebagai cerminan akhlak, sehingga jejak digital yang dilakukan oleh orang tersebut akan dikenang baik oleh masyarakat. Akhirnya, marilah kita gunakan media sosial sebagai sebuah wadah untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan senyuman, dan menyampaikan kebenaran dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi baik kepada masyarakat, kepada kerabat,
maupun orang-orang yang baru kita kenal lewat media sosial, sehingga setiap tulisan yang kita posting akan bermanfaat dan bisa memotivasi orang lain, dan kita yang memposting tersebut juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita tuangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.